Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu melalui pertemuan virtual dalam rangka memenuhi satu item pada proses pembelajaran jarak jauh, yaitu penanaman penguatan pendidikan karakter pada peserta didik. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan kita segala nikmat yang tak pernah mampu kita menghitungnya. Rasa syukur harus selalu ada dalam diri kita, harus selalu menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga kita menjadi hambanya yang banyak bersyukur. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita mampu menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita di akhirat kelak ketika tak ada lagi pertolongan, ketika Nabi Muhammad datang menjadi penolong kita ketika kita di dunia sering bersolawat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini penguatan pendidikan karakter akan dibawakan oleh saya. Perkenalkan, saya Ibu Ferawati SSI SPD. Saya adalah guru UPTD SMP Negeri 1 Sinjai, sekaligus diberikan amanah untuk menjadi wali kelas 71. Baik, sebelum kita jauh melangkah tentang PPK hari ini, materi PPK hari ini, saya akan menyampaikan seperti apa sih sebenarnya PPK itu. Jadi PPK itu adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, olah raga, dengan dukungan pelibatan publik dan bekerja sama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, perlu saya garis bawahi di sini bahwa ada dukungan dari keluarga. Jadi besar harapan kami di sekolah bahwa penguatan pendidikan karakter ini bukan hanya disimak, bukan hanya dilihat oleh para siswa, tetapi besar harapan kami para orang tua yang berkesempatan untuk bisa membersamai anak-anaknya di rumah, bersama-sama menyimak setiap materi-materi PPK yang disampaikan. Baik, untuk materi hari ini saya mengambil poin yaitu bagaimana mencapai kesuksesan, bagaimana siswa mencapai kesuksesan melalui kuncinya adalah kepatuhan kepada orang tua. Mengapa saya mengangkat poin ini? Karena di tengah pandemi saat ini kita bisa melihat bahwa kebersamaan antara anak bersama dengan keluarga yang lain, bersama orang tua, saudara itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan kebersamaan di masa sebelum pandemi. Kalau biasanya kita bersekolah dari jam 7 sampai pulang mungkin sekitar jam 2 atau pukul 14. Nah, sekarang kebersamaan kita bersama dengan keluarga itu jauh lebih panjang. Nah, namun di sisi lain banyak hal yang terjadi mungkin yang tidak menjadi di luar keinginan kita. Salah satunya adalah banyak orang tua yang sampai mengeluh, sampai mengatakan bahwa kapan sekolah. Ini berarti ada indikasi mengapa anak-anaknya tidak betah di rumah. Jadi ada indikasi seperti itu. Maka saya mengangkat poin ini sebagai pembahasan kita hari ini. Baik, untuk kepatuhan ini
saya sengaja mengambil satu kisah karena biasanya dengan berkisah akan lebih memudahkan peserta didik memahami. Jadi kita kembali ke kisah Nabi Ismail. Kita kembali ke kisah Nabi Ismail yang biasanya dibacakan khutbah pada saat Idul Adha. Kita mengambil kisah itu. Kisah ini ada diceritakan di surah As-Saffat ayat 102. Adapun artinya itu adalah maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Jadi kisah ini akan saya angkat untuk menanamkan konsep-konsep apa sih sebenarnya yang ada dalam Al-Quran terkait dengan kewajiban dan hak seorang anak terhadap orang tua. Begitupun sebaliknya, kewajiban orang tua terhadap anak dan hak orang tua terhadap anaknya. Jadi Nabi Ismail ini diperintahkan di saat usianya itu, kalau berdasarkan ulama itu ada pada kisaran 14 sampai 21 tahun, dan ini ngepas sekali dengan usia-usia anak SMP dan anak SMA. Nah, kalau pilihan ini jatuh pada anak-anakku sekalian, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, apakah ini sanggup kita kemudian menjadikan ini sebagai dasar dalam menaati tata tertib, aturan, kepatuhan terhadap orang tua. Nah, sekarang apa sih konsep yang termaktub dalam surah As-Saffat itu sendiri? Yang pertama adalah konsep keimanan, bahwa konsep keimanan itu yaitu adalah ujian kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ditanamkan terlebih dahulu, bahwa ketauhidan itu adalah yang paling penting dalam segala hal. Jadi kita bersekolah itu bukan hanya mencari ilmu akademik, kita bukan hanya mencari nilai prestasi yang tinggi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menanamkan keimanan. Itu yang pertama, bagaimana menanamkan keimanan terhadap para peserta didik. Kenapa ini penting? Karena tujuan utama kita, muarah kita akhirnya adalah akhirat. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan, dunia ini hanyalah tempat untuk mengumpulkan bekal kita menuju ke kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Itu yang pertama adalah konsep keimanan. Yang kedua adalah konsep kepatuhan. Berdasarkan surah As-Saffat tadi itu ada konsep kepatuhan. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail bahwa dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, maka itu apa jawaban dari Nabi Ismail? Nah, jawabannya adalah, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Apa artinya ini? Bahwa ini adalah satu konsep kepatuhan seorang anak terhadap orang tua, dengan konsep bahwa disembelih pun tidak jadi masalah ketika itu adalah perintah Allah, dan itu bentuk kepatuhan kita kepada orang tua kita. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah konsep kesabaran. Konsep kesabaran ini adalah kesabaran Nabi Ismail dalam menghadapi semua yang Allah perintahkan. Itu adalah sebagai suatu bentuk ujian, dan dia yakin bahwa dia mampu melewati dengan ujian ini dengan ikhlas. Itu adalah konsep kesabaran yang tertanam. Yang keempat adalah, atau konsep yang terakhir sebatas untuk surah Saffat ini, adalah konsep cinta atau mahabbah. Konsep cinta, kalau kita berbicara cinta biasanya banyak yang bersemangat. Nah, saya bisa membacakan dulu bahwa cinta itu adalah suatu yang kita alami dengan penuh getaran jiwa. Dia tidak bisa dimengerti hanya dengan intelektual. Cinta berkaitan dengan perasaan yang paling halus. Perasaan cinta adalah perasaan rohani, bukan perasaan indrawi. Rasa cinta harus aktual, nyata, dan dapat dirasakan oleh manusia, utamanya dalam kaitan misi dirinya sebagai pembawa kedamaian. Maka cinta harus memberikan berbagai indikasi yang nyata, ketulusan, pelayanan, pengorbanan, memberikan yang terbaik, disiplin, tanggung jawab, serta indikasi lain yang mampu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang murni dari hati.
tanpa beban, ya. Jadi panjang ya definisi cinta itu, jadi bisa jadi status lah kalau mau dijadikan status. Jadi konsep cinta atau mahabbahnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim adalah bagaimana dia mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari 4 konsep itu kita bisa melihat satu juga celah bahwa kita sebagai orang tua dan anak-anakku sebagai anak atau peserta didik perlu juga menanamkan di rumah adalah konsep demokratis. Mengapa hal ini saya katakan bahwa di surah As-Saffat tadi Nabi Ibrahim menyampaikan ini kepada Nabi Ismail, dan ada kata yang menunjukkan bahwa bagaimana menurutmu, itu adalah konsep demokratis. Dia tidak semena-mena, dia tidak serta-merta langsung melakukan itu, tetapi dia menanyakan hal tersebut kepada anaknya. Inilah juga yang harusnya menjadi konsep kita dalam membersamai, dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Begitu pula dengan anak-anakku sekalian, jadikanlah orang tua sebagai tempat curhat pertama. Jangan jadikan orang lain sebagai tempat curhat, tapi jadikan orang tua, kedekatan kita kepada orang tua itu menjadi wahana kita, tempat kita untuk curhat. Apapun masalahnya sampaikan kepada orang tua. Karena tidak akan mungkin ada orang tua yang mau melihat anaknya berada dalam kesusahan atau kesulitan. Baik, konsep kepatuhan tadi ada 4, kita bisa cek ya. Jadi itu tadi teori ya, teori. Kita cek dalam sepekan terakhir ini, karena ini adalah konsep penguatan karakter, jadi kita harus langsung apa istilahnya, kontekstual apa yang kita lakukan terhadap penguatan karakter tersebut. Anak-anakku sekalian bisa mencek dalam sepekan ini hal baik apa yang telah anak-anakku lakukan terhadap orang tua, atau apa yang telah Anda lakukan, anak-anakku sekalian lakukan yang membuat orang tua kalian bangga dalam 1 pekan terakhir. Dan cek juga hal apa yang telah kalian lakukan, anak-anakku sekalian lakukan, yang telah membuat orang tua kalian kecewa. Jika dicek ternyata masih lebih banyak Anda melakukan, anak-anakku sekalian melakukan hal yang mengecewakan orang tua dibandingkan dengan anak-anakku sekalian melakukan hal baik terhadap orang tua, maka hati-hati. Itu adalah satu bentuk dosa, salah satu bentuk dosa. Maka mulai hari ini bulatkan tekad, niatkan bahwa hari ini saya harus berubah lebih baik. Apa yang paling penting adalah saya harus membahagiakan orang tua saya. Karena dikatakan bahwa ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Jadi mari mencek diri sendiri, mari mencek bagaimana tingkat kepatuhan kita terhadap orang tua. Karena kepatuhan kita terhadap orang tua adalah kunci keberhasilan kita, kunci kesuksesan kita di masa depan. Bisa dilihat mungkin atau dicek, dicari, di search orang-orang sukses saat ini, satu kuncinya adalah mereka selalu memuliakan dan membahagiakan orang tua mereka. Mereka tidak pernah membuat orang tuanya sakit hati, mereka tidak pernah membuat orang tuanya kecewa. Tapi kalau itu pun sampai terjadi, mereka tidak pernah berlama-lama untuk meminta maaf kepada orang tua mereka. Karena tantangan kita saat ini adalah bukan bagaimana tantangan kita adalah bukan untuk bersaing dengan orang lain, tapi tantangan kita saat ini bagaimana menjadi pemenang untuk diri kita sendiri. Bagaimana melawan hawa nafsu kita, bagaimana melawan amarah-amarah kita yang sering muncul ketika kita bersama dengan orang tua kita. Orang tua kita mungkin memerintahkan sesuatu, kita sampai mengatakan atau kita mengatakan kata-kata lain yang sampai membuat orang tua kita kecewa terhadap kita. Jangan sampai itu terjadi, dan mari mulai memperbaiki diri. Mari tanamkan karakter yang baik terhadap diri kita. Mari menjadi anak yang patuh terhadap orang tua, karena yakin saja orang tua tidak pernah berhenti berdoa untuk kebaikan anak-anakku sekalian. Ada trik yang bisa kita bangun untuk menjaga kedekatan kita dengan orang tua, dan ini juga bagus untuk kita praktekkan, yaitu konsep 1821. Ini sebenarnya sudah lama, tetapi konsep ini meskipun lama, tetapi kalau kita tidak lakukan akan tetap menjadi hal baru buat kita. Konsep 1821 ini adalah bagaimana
membersihkan waktu kita dari pukul 18 sampai pukul 21 itu hanya melakukan kedekatan terhadap keluarga kita. Hilangkan gadget, selesai kesampingan dulu, simpan dulu semua tugas-tugas kita yang lain, dan mari membangun kedekatan dengan orang tua dengan anak, minimal dengan saling berbagi cerita pengalaman hari ini, pengalaman belajar kita hari ini, sampaikan kepada orang tua. Tadi saya seperti ini. Begitupun dengan orang tua, ajak anak-anak kita berbicara. Jadi membersamai anak juga itu penting. Namun ini butuh kedisiplinan, butuh belajar dan butuh konsistensi dalam melakukannya. Yaitu 1821. Intinya adalah karakter itu harus diajarkan. Karakter itu harus dibiasakan, harus dilatih, harus konsisten, sehingga akan menjadi suatu kebiasaan, sehingga akan menjadi sebuah karakter, akan menjadi sebuah kebudayaan. Bayangkan ketika semua siswa UPTD SMP Negeri 1 Sinjai, semua anak-anaknya, siswa-siswanya patuh terhadap orang tuanya. Yakin saja, semua siswa SMP 1 pasti akan berhasil, pasti akan sukses. Nah, bersabarlah menjadi anak, bersabarlah menjadi peserta didik. Nikmati proses saat ini, nikmatilah proses pembelajaran saat ini. Kalau muncul rasa jenuh, lakukan hal-hal yang menarik yang lain, kemudian beralih kembali ke pelajaran, karena seperti itulah kondisi saat ini. Mari kita syukuri apapun yang terjadi, karena dengan kondisi pandemi saat ini menjadikan kita, anak-anakku sekalian, lebih dekat dengan orang tua, lebih dekat dengan keluarga, lebih mudah berinteraksi dengan mereka. Jadilah anak yang berbakti, jadilah anak yang senantiasa membanggakan orang tua, jadilah anak yang senantiasa mendoakan orang tua. Berikanlah yang terbaik buat mereka, sampai Allah mengatakan, wahai hambaku, saatnya untuk kembali. Karena kita tidak akan pernah tahu usia kita, umur orang tua kita, maka jadikanlah hari ini adalah hari yang terbaik. Kenapa? Karena esok belum tentu bisa kita nikmati. Demikian untuk hari ini, pendidikan penguatan karakter dengan tema atau poin bagaimana menjadi anak yang patuh sebagai satu kunci kesuksesan. Terima kasih, mohon maaf atas segala keterbatasan. Kesempurnaan hanya milik Allah, adapun kekurangan adalah milik diri saya pribadi yang terus mengasah kemampuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.